Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fenita Nalina Hasna SPD MPD di YouTube channel Elementary Education. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Untuk itu, simak video berikut ini. Oke, kita lanjut di menganalisis kompetensi dasar ya. Jadi untuk menganalisis kompetensi dasar, langkah pertama yang kita tuju adalah kalian buka buku guru. Kalian buka buku guru. Kebetulan ini Ibu mendownload pada buku guru kelas 3 ya. Tema 5 tentang cuaca. Oke. Kalian boleh mendownload kelas 1, kelas 3, kelas 4 boleh. Bebas ya. Kemudian kita lanjut di mana ya? Oke, kita lanjut di ini nih, kompetensi inti. Kompetensi inti pada kelas 3 ini yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini berarti dia tentang keagamaan ya untuk KI 1. Kemudian untuk KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, berarti dia menunjukkan KI 2 tentang sikap. Kemudian KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Nah, ini berarti tentang pengetahuan. Kemudian yang KI 4 menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis. Nah, ini berarti untuk KI 4 tentang keterampilan, begitu ya. Oke, jadi kalian harus mengingat-ingat nih, KI 1 tadi tentang keagamaan, kemudian KI 2 tentang sikap, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Oke, sekarang kita lihat daftar isinya. Di sini ada subtema 1, subtema 2, 3, dan 4. Jadi dalam satu tema dia ada 4 subtema ya. Jadi tadi tema tentang cuaca, tema 5 ya. Kemudian subtema satunya berarti tentang ini keadaan cuaca. Kemudian subtema 2 perubahan cuaca. Subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Subtema 4 cuaca, musim dan iklim ya. Jadi dalam tema yang ada di subtema ini dia tidak jauh berbeda dengan tema yang ada begitu. Nah, sekarang mengapa dia ada 4 subtema di sini? Ya. Nah, karena dia di sini sudah dikemas dan 1 bulan dia terdiri dari 4 minggu begitu ya. Jadi ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Kemudian dalam satu subtema dia ada 6 pembelajaran. Jadi pembelajaran 1 dimisalkan di hari Senin, pembelajaran 2 hari Selasa, pembelajaran 3 hari Rabu gitu ya, sampai seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang sekolahnya full day, dia sampai hari Jumat nih, dia 5 hari. Nah, otomatis ya harus diselipkan di hari sebelumnya. Jadi dimisalkan nih di subtema 1 pembelajaran 3 itu dia materinya sedikit. Kemudian selipkan lagi untuk di pembelajaran keempat. Jadi dalam 1 hari itu ada 2 pembelajaran, begitu ya. Jadi boleh kita dalam 1 hari itu ada 2 pembelajaran, boleh dalam 1 hari itu ada 3, boleh, terserah gurunya ya. Karena dalam 1 bulan harus menghabiskan 1 tema. Apakah boleh? 2 tema boleh, karena dalam 1 semester itu kan ada 6 bulan nih. 1 semester 6 bulan berarti otomatis ya dalam 1 semester harus dihabiskan 8 tema begitu. Jadi boleh kalian dalam 1 bulan 1,5 tema, kemudian bulan berikutnya 1,5 tema lagi, dan seterusnya. Jadi kalian bisa sampai 8 tema dalam 1 semester gitu. Oke, sekarang kita lanjut di pemetaan kompetensi dasar ya. Pemetaan kompetensi dasar di sini ada subtema 1 tentang keadaan cuaca. Kemudian
Dalam subtema 1 ini dia terdapat mata pelajaran PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, dan PJOK. Oke, sekarang kita lihat di pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini dia ada mata pelajaran SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Nah, kita lihat di Bahasa Indonesia sekarang. Menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Oke, ini Bahasa Indonesia 3.3. Kemudian 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oke, ini yang kompetensi dasar ya dalam pembelajaran 1. Kemudian untuk kompetensi dasar kalian tinggal comot saja nih, kalian tinggal ambil saja, kalian tinggal tulis dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian untuk indikator sekarang. Nah, untuk indikator ini yang harus diperhatikan baik-baik ya. Untuk indikator pada buku guru yang sebelum revisi, ini kan sudah revisi nih. Sebelum revisi itu memang sudah ada di bawahnya kompetensi dasar di sini. Di bawahnya di sini nih pasti ada sebuah indikator, kemudian di sini juga ada indikator, ini juga ada indikator. Kemudian setelah revisi dikemas benar-benar ya, bahwa dalam RPP kan sudah dipersingkat lagi jadi satu halaman itu kan RPP-nya. Kalau dulu itu kan memang ada beberapa halaman RPP, tapi sekarang sudah dikemas sesingkat mungkin menjadi satu halaman. Oke, itu ya. Kemudian kita lihat di indikatornya. Bagaimana cara menentukan indikator? Kalian boleh melihat di sini nih tujuan pembelajarannya nih. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran ya. Berarti ada 5 indikator yang terkait di kompetensi dasar yang ada. Contoh sekarang. Tujuan pembelajarannya, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Nah, bagaimana dengan indikatornya? Indikatornya kalian bisa menulis ini, mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Boleh tentang ini, mengidentifikasi kata kerjanya ya. Bagaimana untuk ini Ibu, untuk menentukan kata kerja. Oke, untuk menentukan kata kerja kalian boleh melihat di kata kerja operasional. Kalian ketik di internet itu ya, di Google, silahkan diketik KKO atau kata kerja operasional. Nah, di situ bermunculan beberapa kata kerja mulai dari C1 sampai C6. Kalian bisa melihat di situ. Ketika kalian melihat di C1 sampai C3 itu adalah kata kerja mengenai low order thinking skill. Kemudian yang 4 sampai 6 dia sudah masuk di high order thinking skill. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Sekarang kalian lihat di kompetensi dasar 3.3 tentang informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, ini menggali informasi. Di sini sudah tertera bahwa indikatornya bisa mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Kalian boleh menambahkan lagi indikatornya. Tentang apa? Misal ya, tentang menganalisis isi teks tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Boleh, silahkan ya. Sekarang kita lanjut di menyajikan hasil penggalian informasi. Nah, coba kita lihat indikator yang ada. Dia tentang menuliskan pokok-pokok informasi dari teks. Oke, boleh. Kemudian kalian boleh menulis laporan atau menyajikan laporan tentang ini, informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan.
Nah, jadi otomatis di situ siswa disediakan teks ya. Kemudian siswa diminta untuk menggali informasi, siswa diminta untuk menganalisis dan lain sebagainya. Begitu. Begitu juga dengan matematika, begitu juga dengan SBDP. Oke. Sekarang Ibu kasih contoh. Nah, ini adalah kata kerja operasional ya. Kata kerja operasional tadi yang Ibu katakan ada C1 sampai C6 ya. Kemudian pada C1, C2 dan C3 ini adalah tingkat low order thinking skill, kemudian yang C4 sampai C6 adalah tingkat HOTS ya, high order thinking skill. Nah, di sini misalkan tadi kita mengambil yang C4 tentang menganalisis. Nah, boleh memecahkan, kalian boleh menganalisis, boleh mentransfer. Nah, ini. Kemudian boleh menyeleksi, menegaskan, memecahkan. Nah, ini semua bisa diambil kata kerjanya, ya. Oke. Nah, itu untuk menentukan kompetensi dasar dan indikator ya. Sekarang kita lanjut di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kalian harus mengetahui rumus bagaimana cara untuk membuat tujuan pembelajaran. Di situ kita untuk mengetahuinya adalah kita menggunakan A, B, C, D ya. A itu adalah audience, B adalah behavior, C adalah condition, D adalah degree. Itu adalah rumus untuk membuat tujuan pembelajaran. Nah, apa yang dinamakan audience? Audience itu berarti adalah pusatnya ini ya, yaitu siswa. Kemudian behavior adalah perilakunya. Nah, mana yang dinamakan perilaku di sini yang disebut perilaku? Nah, ini mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Ini adalah behaviornya. Kemudian conditionnya nih, kondisinya. Kira-kira mana kondisinya? Dengan membaca teks. Nah, ini bisa kondisi. Degree nih, degree apa? Persetujuan. Yang mana? Dengan benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu harus memuat itu semuanya. Kalau salah satunya itu hilang ya, berarti sudah. Misal ini dengan benarnya hilang ya, sudah cuma ABC aja. Dengan membaca teksnya hilang, langsung siswa dapat mengidentifikasi informasi ya. Berarti apa? Berarti ya C-nya hilang, jadi ABD aja itu. Jadi harus perfect ya. A, B, C, D semua harus diikutkan semuanya. Nah, tadi untuk yang kompetensi dasar yang pertama, Ibu tadi bilang 3.3.1-nya tentang mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca. Itu indikatornya. Nah, sekarang kita buat tujuannya adalah dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Kemudian tadi saya menambahkan apa tadi? 3.3.2 menganalisis ya. Menganalisis informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oke, kita buat tujuan pembelajarannya nih. Tujuan pembelajarannya adalah misal setelah membaca teks, siswa dapat menganalisis informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Begitu. Atau boleh setelah mengidentifikasi, siswa dapat menganalisis informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar, dengan tepat, boleh, dengan efektif, dengan percaya diri. Nah, jadi untuk degree-nya tidak fokus di dengan benar saja. Kalian boleh sekreatif mungkin, dengan kreatif, dengan percaya diri, dengan efektif ya, dan lain sebagainya itu. Oke, itu ya, itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi kita tadi sudah membahas tentang kompetensi dasar, kemudian indikator ya, kemudian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran tadi harus memuat ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian kompetensi dasar. Untuk indikatornya kalian boleh melihat di
tujuan pembelajaran ya, atau kalian boleh mengembangkan lagi lebih bagus lagi. Kemudian untuk kompetensi dasar kalian tinggal mencomot di sini ya, tinggal tulis lagi atau ketik lagi di rencana pelaksanaan pembelajaran kalian. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.